Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, balas senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya pada sore hari ini. Allah berikan pada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa berucap, kaki masih bisa melangkah. Nikmat yang luar biasa memberikan pada kita semuanya. Sebagai wujud syukur kita itulah kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur wa rahman. Termasuk juga kita senantiasa ihdinas siratal mustaqim, memohon hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita semuanya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sehingga pada kita semuanya kita pun juga bisa mengamalkannya. Salat dan salam semoga terbentuk bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin sudah kita bahas, yakni surah Al-Ikhlas, surah yang menunjukkan bagaimana kita semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid dari sisi keyakinan kita, bertauhid dalam perilaku kita. Namun ketika kita semuanya bertauhid, itulah kadang-kadang ada beberapa gangguan, kadang-kadang ada beberapa hambatan, kadang-kadang ada beberapa halangan. Oleh karena itulah di sini surat Al-Falaq dan surat An-Nas insyaallah akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sama seperti surat Al-Ikhlas yang diawali dengan kata-kata qul, berarti menunjukkan fi'il amr, ada pihak yang diperintah, ada pihak yang memerintah. Qul huwallahu ahad. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik pada waktu itu, sehingga Rasulullah disuruh memberikan jawaban huwallahu ahad. Karena mereka semuanya menanyakan kepada Rasulullah SAW, sif lana rabbaka am huwa minaz zahab aw minal fiddah. Jelaskan kepadaku, sifatilah kepadaku Tuhan kamu itu apakah dia, ini menggunakan kata-kata huwa, apakah dia terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Sehingga Allah memberikan
sebuah jawaban untuk Rasulullah SAW agar disampaikan kepada yang bertanya tadi, wa Allahu ahad. Demikian pula surat Al-Falaq ini yang diawali dengan kata-kata kul, berarti Allah yang memerintah kepada Rasulullah Muhammad SAW agar mengucapkan lafaz a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kembali kepada makna yang paling dasar, setiap huruf yang kita baca maka pahalanya berapa? 10 kebaikan. Kalau kita baca surat Al-Falaq berarti pahala kita berapa? Belum berakhir ya, belum berakhir. Tapi di balik kita semuanya mendapatkan pahala tadi, Allah sampaikan kepada kita semuanya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kita semuanya bukan hanya untuk dibaca, tetapi lebih inti daripada kenapa kita harus membaca agar mendapatkan hudan, yaitu petunjuk. Ada petunjuk apa di dalam Al-Quran? Ada perintah apa di dalam Al-Quran? Ada motivasi apa? Ada anjuran apa? Ada kabar apa? Nah, itu yang insya Allah nanti akan kita baca bersama-sama. Ini saya bacakan saja di dalam tafsir Zadul Masir. Di dalam tafsir Zadul Masir ini menjelaskan tentang surat Al-Falaq. Berkaitan dengan surat Al-Falaq ini, fiha qaulan. Di dalam hal ini ada dua pendapat. Fiha qaulan. Ahaduhuma, pendapat yang pertama menunjukkan bahwa dia itu adalah madaniyah. Ini pendapatnya yang pertama disebut madaniyah. As-sani, pendapat yang kedua mengatakan dia itu adalah makkiyah. Jadi pendapat yang pertama madaniyah, pendapat yang kedua apa? Makkiyah. Perlukah kita semuanya mengetahui kalau Quran itu di Makkah turunnya atau di Madinah? Nah, sehingga di sini istilahnya ketika surat itu turun di Madinah disebut namanya Madaniyah, ketika turun di Makkah disebut namanya Makkiyah. Ada lagi yang berikan penjelasan, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah disebut namanya Makkiyah. Ada lagi yang berikan keterangan, surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Setelah Rasulullah hijrah itu berarti kan posisi Rasulullah berada di Madinah. Setelah itu Rasulullah setelah itu juga pergi ke Makkah. Posisi surat ketika sudah turun setelah hijrah itu juga disebut namanya Madaniyah, walaupun tempatnya di kota. Hal ini nanti biasanya berpengaruh dengan situasi dan kondisi. Kalau berada di Mekah itu biasanya kaitannya dengan orang kafir dan orang musyrik. Kalau di Madinah kaitannya dengan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, juga orang kafir dan orang-orang musyrik, lebih kompleks. Jadi permasalahannya lebih banyak. Ya. Lalu berkaitan dengan ini, ya, surat ini menunjukkan bahwa wayadullu alaihi, menunjukkan bahwa anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah tersihir. Gitu ya. Dan ketika itu Rasulullah bersama dengan istrinya yaitu Aisyah. Maka turunlah kepada Rasulullah Muhammad SAW disebut namanya Muawwidatani atau Muawwidataini. Asalnya dari kata-kata a'udhu. A'udhu itu artinya aku berlindung. Sehingga ada doa perlindungan namanya doa
Doa ta'awud, ta'awud pakai dal. Sehingga di sini mu'awwidatan artinya adalah dua surat yang digunakan fungsinya untuk kita berlindung. Kalau kita berlindung berarti mesti ada masalah. Ya. Kenapa orang itu tiba-tiba dia menggunakan jas hujan berlindung dari hujan? Kenapa orang itu tiba-tiba masuk ke dalam rumah berlindung dari sesuatu yang membahayakan? Sehingga begitu kita membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, berarti kita ini ada musuh kan? Selama ini punya musuh kan? Musuhnya siapa? Oh, setan. Setan yang mana? Sudah pernah melihat setan? Pada ahli tafsir fi nuzulihi, Pak. Maka di sini ahli tafsir yang dalam kitab tafsir Zaid al-Basri ini menjelaskan asbabun nuzulnya itu apa? Nah, ini asbabun nuzulnya. Anna gulaman minal yahud. Ketika itu ada gulam. Gulam itu maknanya sering dimaknai dengan pemuda. Tapi dalam apa namanya itu fase-fase kehidupan manusia itu ada namanya janin. Janin itu manusia ketika masih berada dalam kandungan. Begitu sudah lahir itu namanya as-sobi. As-sobi itu namanya sudah lahir sampai selesai apa namanya itu disamping sama ibunya sehingga sudah tidak menyusu lagi. Begitu sudah tidak menyusu lagi itulah itu disebut namanya gulam. Ya, gulam. Ya. Sampai masa dia menjadi dewasa. Ketika menjadi dewasa, menjadi namanya syabab, menjadi pemuda, gitu ya. Setelah itu menjadi apa namanya itu syekh, nah, itu ya, orang yang sudah tua. Tetapi di beberapa ayat Al-Quran menunjukkan ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak yang kecil itu disebutkan di situ menggunakan kata-kata gulam. Kata-kata gulam, anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu disebut namanya gulam. Tetapi Allah juga menggunakan kata-kata gulam, yaitu Ashabul Kahfi yang sudah usia remaja 20 tahun, 25 tahun, itu juga disebut namanya gulam. Sehingga di sini anna gulaman minal yahud bisa disebut di sini berarti usia-usia yang masih remaja. Bisa mungkin usia SD, bisa mungkin SMP, atau bisa SMA. Ada dia seorang anak pemuda dan orang Yahudi karena yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dia itu senantiasa melayani Rasulullah Muhammad SAW. Pada biasa bihi al-Yahud, maka dia senantiasa orang Yahudi tadi itu melayani Rasulullah SAW hatta nabada musata rasi Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu dia bisa mengambil dari rambut Rasulullah Muhammad SAW wa iddata asnani min husna. Jadi Rasulullah itu punya rambut sama seperti kita, gitu ya. Dan ketika punya rambut berarti juga rambutnya itu disisir. Ini bapak-bapak menyisir rambut kan? Iya. Jadi kalau yang nggak punya rambut berarti nggak menyisir. Jadi Rasulullah itu juga kebiasaan menyisir rambut, gitu ya, menyisir rambut. Sehingga sampai di sini dari sisirnya Rasulullah SAW itu ada yang putus, namanya sisir kan begitu ya, ada yang putus. Nggak dijelaskan di sini sisirnya terbuat dari apa, sehingga ada yang putus dan ada dari helai-helai rambut itu akhirnya sama pembantu tadi diambil. Gitu ya. Berarti ini pembantu yang baik atau pembantu yang tidak baik? Baik ya. Nah, pembantu yang baik. Akhirnya begitu sudah dia mendapatkan yang namanya rambut Rasulullah SAW, terus kemudian dia mendapatkan dari potongan-potongan tadi dari potongan sisir Rasulullah Muhammad SAW, apa yang terjadi? Fa'aqoha al-yahud. Kemudian dia memberikannya kepada orang-orang
Yahudi. Begitu memberikannya kepada orang Yahudi, fasaharuhu fiha. Orang-orang Yahudi itu mensihir kepada Rasulullah SAW melalui rambut tadi. Berarti pembantu tersebut termasuk pembantu yang baik atau tidak baik? Memang kadang-kadang pembunuhan, kadang-kadang perbuatan jahat itu melalui orang-orang dekatnya. Sehingga di sini orang dekatnya siapa? Yaitu pembantunya tadi. Memang diceritakan demikian, ya. Jadi sehingga terulah nanti surat saat ini bukan hadir. Ya. Jadi mereka semuanya akhirnya mensihir kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui beberapa helai rambut tadi, dan kemudian melalui sisir Rasulullah SAW tadi, potongan sisirnya. Karena Rasulullah juga, kita kan juga begitu menyisir rambut, ada rambut yang jatuh, kita tahu nggak? Nggak tahu, sama Rasulullah ya dibiarkan gitu aja, nggak ada masalah apa-apa. Wakil dan ketika itu Tuhan dan ketika Labid bin A'sam, orang-orang Yahudi itu mempercayakan bagaimana mensihir Rasulullah SAW itu melalui Labid bin A'sam. Jadi orang Yahudi tidak semuanya mensihirkan, tetapi ada ahli sihir namanya Labid bin A'sam al-Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Berarti kalau sekarang ini ada orang-orang tukang sihir, berarti itu masih ada darah Yahudi atau keturunan Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi di sini? Tidak kelihatan. Ada yang lagi. Belum muncul ya. Sudah sebenarnya. Begitu menyerahkannya kepada Labid bin A'sam, dia termasuk orang yang ahli dalam hal ilmu apa ya tadi? Ilmu sihir. Tsumma tassaha fi bi'ri di Bani Sulaim. Kemudian setelah mensihir tadi, entah sihirnya dengan menggunakan bacaan-bacaan apa, kemudian dari sisir dan helai rambut tadi Rasulullah tadi itu, tsumma tassaha, kemudian menyembunyikannya fi bi'ri li Bani Sulaim, disembunyikan di sumurnya Bani Sulaim. Yuqalulah, di situ dikatakan bahwa sumur itu namanya Bi'ru Zarwan. Ada yang mengatakan sumur Zarwan. Ada lagi yang mengatakan kata-kata Zi Arwan. Nah, nama apa tadi? Nama sumurnya tadi. Jadi rambut dan apa tadi, sisir Rasulullah SAW tadi itu disembunyikan di sumur bagian bawah. Nah, di bagian bawah, masya Allah, seperti itu ya. Paman Rasulullah Muhammad SAW, begitu setelah kejadian itu Rasulullah sakit. Wantasyara sa'ru ra'sihi. Dan ketika itu rambut Rasulullah itu intasyara, yaitu artinya menyebar, artinya sudah kayak kusut akhirnya rambut Rasulullah SAW karena sakit itu tadi. Wa kana yara annahu ya'ti an-nisa wa ma ya'tihinna. Rasulullah itu seakan-akan lagi mendatangi istrinya, padahal Rasulullah itu tidak mendatanginya.
Wa yuhayyalu ilaihi annahu yaf'al asy-syai' wa ma yaf'alu. Rasulullah itu berhayal tentang sesuatu padahal Rasulullah itu tidak melakukannya. Makanya kalau ada di antara kita semuanya mungkin pas lagi tidak melakukan sesuatu tapi perasaannya melakukan sesuatu, jangan-jangan kena sihir. Orang-orang yang tiba-tiba melamun itu mungkin kan juga kena sihir bagi dia, sebagaimana yang terjadi Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, fa'idha farrosa fansok wa idha rabbika farroh. Setelah melakukan segala sesuatu, langsung lakukan kerjakan yang lain, nggak usah melamun. Gitu ya. Itu celah-celah, kalau berarti tadi berarti celah-celah sihir itu akan masuk. Fabainal muadzan yaumin. Maka ketika itu Rasulullah Muhammad SAW suatu saat naimun atahu malakan. Suatu saat tidak dijelaskan di sini Rasulullah berapa hari sakitnya itu. Ketika itu Rasulullah dalam posisi naim, yaitu tidur. Begitu posisi tidur itu atahu malakan, mendatangi dua malaikat. Jadi dua malaikat mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Rasulullah dalam posisi tidur. Faqa'ata ahaduhuma inda ra'sihi. Satu malaikat yang duduk di kepalanya Rasulullah, wal akhar inda rijlaihi, dan yang lainnya itu duduk di kakinya. Jadi yang satu duduk di kepalanya, yang satu duduk di kakinya. Rasulullah posisinya lagi tidur. Faqala ahaduhuma, lalu salah satu dari malaikat tadi itu berkata kepada yang lainnya, "Ma ba'al rajul?" Apa yang terjadi dengan seseorang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu satu malaikat mengatakan, "Tubba." Kata-kata tubba. Qala wa ma tubba. Ketika satu malaikat tadi mengatakan kata-kata tubba, malaikat yang lain yang diajak ngomong itu ternyata gak paham tubba itu apa. Ini mungkin biar Rasulullah itu gak paham tentang apa yang diucapkan oleh malaikat tadi. Ternyata malaikatnya juga gak paham apa tubba itu. Akhirnya dijelaskan oleh yang menanyakan yang menjawab tadi, suhiro. Tubba itu artinya adalah disihir. Akhirnya karena dia mengatakan disihir, yang satu malaikat tanya lagi, waman saharahu, siapa yang telah menyihir Rasulullah SAW? Malaikat tadi mengatakan Labid bin Aqsa. Jadi malaikatnya tahu ya. Dia cerita tentang masalah tadi, ada anak Yahudi yang dia mengambil apa tadi? Sisir dan rambutnya Rasulullah, terus kemudian diserahkan kepada Labid bin Aqsa. Berarti malaikatnya tahu ini. Bagaimana tahu? Gitu ya. Lalu bagaimana dengan apa dia bisa menyihir? Padahal selama ini Labid itu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Jarang istilah itu komunikasi tidak dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia mensihirnya dengan dimustin wa mustahato, yaitu dengan rambut yang beberapa helai tadi dan sisirnya Rasulullah yang telah dibawa oleh siapa tadi? Anak kecil tadi yang diserahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Akhirnya dia mengatakan, wa aina huwa? Di mana tadi hasil yang telah disihir tadi? Qala fi juffi tal'atin tahtan ra'ufan fi bi'ri darwan. Jadi apa yang telah disihirnya tadi itu ditempatkan fi juffin. Nah, dijelaskan juffi itu adalah kesru atau. Jadi ada apa namanya itu? Kurma itu kan ada mayaknya ya. Mayaknya itu terus kemudian ada penutup mayak, apa namanya? Kan kalau kelapa itu kan ada apa namanya itu mayaknya. Terus ini ada penutupnya, namanya apa? Apa namanya? Hah? Pelepahnya. Jadi ditaruh di situ, agar dia berrufa. Rufa itu apa? Rufa itu adalah batu yang berada ditinggalkan di sumur yang paling bawah apabila ada penggalian sumur.
Jadi sudah terbiasa mereka semuanya orang Yahudi pada masa dahulu di zaman Rasulullah itu tidak setiap rumah punya sumur. Kalau kita setiap rumah punya sumur, di zaman dahulu tidak begitu. Mungkin satu RW baru ada sumur satu, atau mungkin satu desa baru ada sumur satu. Makanya di sini Nabi bin Amsal dia mensihir dari apa yang tadi dimasukkan ke dalam pelepah, dan setelah dimasukkan di dalam pelepah ditaruh di paling bawah dari batu. Sehingga orang tahu nggak kalau ada sihir di situ? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Nah ini tadi yang cerita siapa? Kedua malaikat tadi. Faidah aradu, maka ketika mereka semuanya tanqiyatan bi'ri jalasan mulaki alaiha, maka ketika sumur itu katakanlah lagi waktunya dibersihkan, di sumur kita itu kadang-kadang dibersihkan ya, karena mungkin airnya mulai kotor, dibersihkan dahulu. Mereka semuanya kalau membersihkan sumur itu, batu yang tadi dikasih berupa alat yang digunakan mensihir Rasulullah tadi itu, batunya tidak dipindah. Batu itu digunakan tempat duduknya orang-orang yang membersihkan tadi. Berarti Labi bin Asom ini lihainya bagaimana benda yang dijadikan bahan sihir itu tidak sampai diketahui oleh manusia. Ternyata di sini malaikat. Pantabaha Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah sambil tidur itu sambil memperhatikan, ternyata malaikat cerita seperti itu. Padahal Rasulullah dalam posisi tidur, gitu ya. Ini pernah ada yang tidur didatangi malaikat? Enggak pernah ya? Barangkali didatangi itu di sana ada sumber minyak, di sana ada sumber emas, begitu. Ya. Lalu akhirnya begitu selesai Rasulullah seperti itu tadi, akhirnya Rasulullah memanggil istrinya, ya Aisyah, al-Masyarni Allah akhbarani bidai. Ya akhirnya, wahai Aisyah, kamu merasakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan kepadaku yaitu tentang sakitku ini. Dan itu artinya adalah sakit. Kalau menggunakan ain, da'i itu artinya adalah apa da'i? Ceramah itu ya, yang berdakwah itu namanya da'i. Tapi kalau menggunakan hamzah, da'in, kullu da'in, dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Sehingga di sini Anallah akhbarani bidai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghambarkanku tentang masalah sakitku. Masya Allah. Dimana dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah tadi dalam posisi tidur. Ketika tidur itu yang komunikasi tadi juga malaikat. Tetapi Rasulullah mengatakannya yang telah memberikan kabar itu adalah siapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang menunjukkan kabar itu bukan dua malaikat, tetapi langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sama seperti kita. Begitu kita lapar, terus kemudian makan satu piring, lezat sekali. Sekarang saya sudah kenyang. Yang mengenyangkan karena soto atau karena rawon. Nah, gitu. Kalau Rasulullah akan mengatakan Allah alladzi at'amahum min. Masya Allah, sungguh Rasulullah Muhammad SAW semua permasalahan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa-jiwa sosok-sosok manusia yang seperti Rasulullah seperti inilah yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai-sampai begitu Rasulullah Muhammad SAW dalam posisi sakit pun Allah memberikan obatnya. Bagaimana obatnya? Ya. Karena Rasulullah sudah mendapatkan berita tentang kenapa Rasulullah sakit, summa bahasa hatinya. Kemudian Rasulullah mengutus kepada sahabatnya yaitu Ali radhiyallahu anhu, Zubair radhiyallahu anhu dan Ammar bin Yasir. Berarti sekelas Rasulullah itu bisa terkena. Kalau Bapak Ibu pernah tersihir? Pernah tersihir? Kalau saya sering nonton YouTube itu lalu sholat maling ngaji, berarti tersihir oleh YouTube. Gitu ya. Nonton bola itu kadang-kadang lari pekerjaan yang lainnya, berarti telah tersihir. Yang nyihir siapa?
Gitu. Lalu begitu Rasulullah mengutus ya, memerintahkan kepada 3 sahabatnya tadi pada zaku. Jadi diceritakan tadi tentang kisahnya Rasulullah Muhammad SAW tadi pada zaku manatil kafir. Begitu datang diceritakan tentang masalah bahwa Rasulullah itu telah diganggu dengan sesuatu barang yang tadi berada di dalam tempat itu berada di bawah apa tadi? Di bawahnya batu, dan batu itu letaknya berada di sumur. Pada zakuma atil kafir. Maka ketiga sahabat tersebut akhirnya menguras air yang ada di dalam sumur tersebut. Tak tahu mengurasnya pakai apa, yang penting bawahnya menguras. Summa rafa'u as-sakhra. Kemudian begitu airnya sudah terkuras, baru batu yang paling berada di bawah sumur tadi baru terangkat. Begitu terangkat batu tersebut, wa akhraju al-juh, mereka baru bisa mengeluarkan apa tadi? Benda yang dipakai untuk mensihir tadi. Jadi berupa apa tadi? Pelapa, perlu apa? Gitu ya. Pelapa kurmanya tadi untuk membungkus. Gitu ya. Wa idatihi musata ra'si wa asnani musma. Jadi beberapa helai dari rambut tadi dan sisir-sisir Rasulullah itu ternyata ada di dalamnya. Begitu dibuka ternyata ada rambut Rasulullah SAW dan ada sisir-sisirnya di situ Rasulullah SAW. Gitu ya. Wa idza tawa mahkud fi ihda asyara. Dan ketika Rasulullah Muhammad SAW tadi, gitu ya, mengikatnya. Jadi mereka semuanya mengikatnya, ikatan-ikatan tadi sebanyak ada 11 ikatan. Jadi rambut sama sisir tadi diikat sebanyak berapa? 11 ikatan. Maghruzan bil ibr, dan ditusuk dari sebelah ikatan tadi itu dengan jarum. Dengan jarum. Berarti sihirnya orang Indonesia dengan orang Yahudi itu hampir sama ya, hampir sama model-model sihir karena gurunya sama. Gitu ya. Gurunya siapa? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Begitu ya, di dalam surat berkaitan dengan masalah Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata jin itulah yang mengajari sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Fa'anzalallahu ta'ala al-mu'awwidhatain. Maka disinilah ketika itu Allah menurunkan 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Gak pernah dihitung? Berapa? An-Nas 7. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa? 5. Surat An-Nasnya Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa? 5 dan 6. Loh, selama ini ketika baca rasanya 7 atau 10? Gak pernah ada rasa ya. Gak ada rasa. Ada 11. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya surat Mu'awwidhatain. Nah, ini berarti Quran itu termasuk hadis atau qadis? Jadi di beberapa diskusi itu ada yang memberikan penjelasan Quran itu hadis atau Quran itu qadis. Artinya hadis itu adalah begitu ada kejadian Quran turun, begitu ada kejadian Quran turun, begitu ada kejadian Quran turun. Itu namanya hadis. Namanya apa? Hadis. Kalau qadis, Quran itu sudah diciptakan sebelum bumi dan langit ini ada, Quran itu sudah ada. Itu namanya Quran itu qadis. Jadi Quran itu qadis atau hadis? Quran itu qadis atau hadis? Quran itu qadis. Jadi Quran itu sudah menceritakan
bahwa suatu saat nanti Rasulullah SAW disihir oleh Nabi bin Aqsam, terus kemudian dia ceritanya seperti ini, turun akhirnya Allah menurunkan beberapa surat Muawwidzatain. Itu sudah ada di zaman dahulu, termasuk tentang ceritanya Abu Lahab, ada di surat apa? Allah berjata tidak. Sebelum Abu Lahab itu lahir, surat Al-Lahab sudah ada belum? Sudah ada. Itulah makanya Quran itu disebut namanya Qur'an. Jadi semua cerita yang ada di dalam Al-Quran itu sudah diceritakan, baru dibenarkan oleh cerita-cerita yang ada. Gitu ya, Masya Allah. Betapa Allah sungguh luar biasanya cerita tentang Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Sebelum Nabi Musa ketemu dengan Khidir, Allah sudah menceritakan di dalam Al-Quran. Ada namanya Fir'aun, raja yang kejam, gitu ya, dolim, dia sangat, Masya Allah, penguasa yang luar biasa seperti itu. Sebelum Fir'aun lahir, Allah sudah membuat cerita, Masya Allah. Betapa Allah itu maha luar biasa. Mendesain semua apa yang ada di dunia ini adalah semuanya sudah ada. Termasuk yang hadir di masjid saat sekarang ini ada berapa ribu orang? Gitu ya. Ini sudah ada ceritanya seperti ini. Kita ini menjadi apa, kelas ekonomi kita seberapa, semuanya sudah ada catatannya. Betapa Allah itu adalah maha segala-galanya, ya. Mengatur tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kullu da'in dawa. Setiap penyakit pasti sudah ada obat. Begitu Rasulullah tersendiri ini, maka apa yang terjadi? Fa'anzalallahu ta'ala al-mu'awwidzatain. Maka ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Qul a'udzu birabbil falaq. Faja'ala kullama qara'a ayatan. Begitu Rasulullah membaca satu ayat, in halat uqdatun. Maka tadi talinya ada berapa? 11. Begitu membaca satu ayat, tali yang satu ini terlepas. Nah, gitu ya. Membaca begitu satu ayat lagi, terlepas lagi. Nah, gitu ya. Wa wajada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiffah hina inhalat uqdatun akhirah. Dan Rasulullah ketika itu paham bacaan satu ayat lagi, bahkan mengurai satu kali lagi. Terus diurai sampai bacaan terakhir surat An-Nas bunyinya apa? Minal jinnati wan nas. Semua tali-tali yang ada di bedanya itu tadi akhirnya terurai. Wa ja'ala Jibril alaihissalam yaqulu, dan ketika itulah malaikat Jibril, begitu Rasulullah selesai membaca tadi, malaikat Jibril mengatakan Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika. Dengan nama Allah arqika, saya meruqyahmu, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dika, yang mengganggu kamu, ya, yang mengganggu kepada kamu. Dari apa saja? Wa min hasidin, dari orang yang hasad iri, wa ainin, dan ain. Wallahu yashfika, dan Allah yang telah menyembuhkan. Jadi kembali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dika wa min hasidin wa ainin wallahu yashfika. Malaikat Jibril yang mengatakan bahwa Allah yang menyembuhkanmu. Kalau kita sakit perut, begitu sakit perut ini, beli obat ini nggak sembuh, beli obat ini nggak sembuh, beli obat ini nggak sembuh, 3 obat nggak sembuh. Ternyata ada teman yang bilang minumlah itu ikan hijau. Begitu minum ikan hijau, ternyata sakit perutnya sembuh. Sekarang kamu sudah sembuh ya sakit kamu ya? Jawabnya apa? Karena minum dengan hijau. Kalau Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril, apapun kondisinya, bagaimanapun juga tetap Wallahu yashfi. Allah Subhanahu wa taala yang harus menyembuhkan.
Insyaallah. Ini berarti kembali kepada nilai surat Al-Ikhlas kemarin yang sudah kita bahas. Ketika ada masalah apapun, semuanya dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika kita semuanya merasa diri kita aman, ataukah merasa diri kita sekarang sehat, kita sekarang punya uang, sekarang kita bisa makan, kembalikan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maka para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah SAW, Rasulullah tidak dijelaskan di sini beberapa lama sakitnya itu sehingga Rasulullah sampai mungkin nggak kedua, sehingga terus dalam posisi sakit itu para sahabat kaget mereka semuanya. Faqalu, begitu Rasulullah sudah mulai sehat kembali, faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, gitu ya, ya Rasulullah, afala na'khudh al-khabith fanaqtuluhu. Tadi diceritakan yang mensihir itu siapa namanya tadi? Yang menyihir tadi namanya siapa? Nabi bin Asam. Nah, akhirnya para sahabat tadi mengatakan, "Afala na'khudh al-khabith fanaqtuluhu." Ya Rasulullah, gimana? Yang tadi mensihir Anda itu gimana? Al-khabith disebut namanya al-khabith. Al-khabith itu ya, orang yang suka berbuat keji. Rasulullah begitu akhlaknya bagus, perilakunya bagus, dia sebagai seorang nabi, dia sebagai seorang rasul yang tidak pernah menyakiti kepada siapapun. Ternyata orang Yahudi ini dia berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, maka dulu gimana kalau aku membunuh saja? Masya Allah. Ya, karena para sahabat ini kalau bahasa Jawanya apa? Gitu ya. Rasulullah sampai disakiti. Gitu ya. Jadi harus dibunuh saja ini. Lalu jawab Rasulullah SAW, seandainya kalian, kita semuanya, nah, gitu ya, kita tahu ada orang yang menyakiti kita. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang kata, gimana? Dia aku bunuh saja. Maka jawab kita, silakan. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Maka Rasulullah mengatakan, ana faqad sadani Allah. Adapun saya ini sungguh Allah lah yang telah menyembuhkanku. Safadi yang tahu, Allah yang telah menyembuhkanku. Wa akramu an uzira 'ala nasi syahra. Dan aku benci untuk menjadikan kegaduhan di masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah ini kepada yang masihir tadi, Rasulullah komentarnya apa? Dibalas atau tidak? Tidak dibalas. Ya, silakan saja dia menyakitiku, tetapi aku tidak akan membuat kegaduhan di masyarakat. Jadinya kalau kita ini kan sifat kita kan sebagai petinju, betul ya? Kalau ditinju harus nanti balas. Kalau Rasulullah tidak, masya Allah. Betapa mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Biarlah Allah yang membalasnya, biarlah Allah yang nanti akan menghukumnya, biarlah Allah yang menyiksanya. Rasulullah SAW tidak ingin ucapannya menjadikan kegaduhan di masyarakat. Rasulullah tidak ingin tangannya ini ada berlumuran darah. Rasulullah menginginkan kebaikan, kedamaian dalam kehidupan. Masya Allah. Itu siapa? Rasulullah SAW. Beda dengan kita. Kita ini ada orang yang agak sedikit benci dengan kita aja, kita langsung mencela, menghina, betul gitu ya. Rasulullah ada orang yang akan membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah sikapnya ya sudah, gitu ya. Allah yang menyembuhkan. Aku benci dengan seseorang yang membuat kerusakan berada di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa akhraj Bukhari wa Muslim di Sahihain. Nah, itu cerita itu ada di kitab Bukhari dan Muslim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ya di sini bahwa surat Al-Falaq. Ya. Katakanlah, aku berlindung Birabbil tanah. Apa Rabbil tanah itu? Sering diterjemahkan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi mengajarkan kepada kita semuanya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Satu, kejahatan apa yang dicipta. Dua, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan wanita-wanita yang
tukang sihir yang suka mensihir. Biasanya yang sihir itu laki-laki atau perempuan? Ya biasanya tukang sihir itu laki-laki atau perempuan? Di sini bahasanya itu nafasati. Ini menunjukkan perempuan. Oh, nenek sihir ya? Kakek sihir enggak? Adanya nenek sihir. Tapi memang istilahnya begitu ya, istilahnya. Padahal yang biasanya sihir itu ya ada laki-laki ada perempuan. Seperti tadi ada juga laki-laki ya, dari orang Yahudi tadi ya. Yang berikutnya itu Bapak Syariah Siti Hidayah Hasan. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kata-kata Rabbil Falaq. Di sini ada 4 kejahatan. Ada 4 kejahatan. Bagaimana kita berlindung? Semuanya yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna daripada a'udzu sehingga sholat ini betul-betul nanti bisa kita pahami secara sempurna? Insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Semoga Allah masih berikan pada kita semuanya umur panjang, sehat semuanya, kebaikan kita, umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sehat jasmani, sehat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.